Pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendapat tugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki lalu mencuri segenggam makanan. Dalam hal ini kesigapan Abu Hurairah memang patut dipuji karena pencuri itu kemudian berhasil ditangkapnya. Abu Hurairah berkata, "Aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pencuri itu begitu takutnya mendengar ancaman Abu Hurairah hingga kemudian ia pun merengek-rengek meminta dikasihani. "Aku ini orang miskin, keluarga tanggunganku banyak, sementara itu aku sangat membutuhkan makanan buat keluargaku itu." Maka pencuri itu pun ia lepaskan, karena bukanlah zakat itu toh akhirnya juga akan diberikan kepada fakir miskin, hanya saja caranya memang keliru, mestinya tidak dengan jalan mencuri, gumam Abu Hurairah dalam hatinya. Keesokan harinya Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam, Abu Hurairah?" Jawab Abu Hurairah, "Ia mengeluh ya Rasulullah. Dia bilang orang miskin, keluarganya banyak, lagi pula sangat membutuhkan makanan. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia merasa kasihan kepada pencuri tersebut, makanya ia melepaskannya. Dia itu pembohong," kata Rasulullah. "Padahal nanti malam dia pun akan datang kembali kepadamu." Karena Rasulullah SAW berkata begitu, maka pada malam berikutnya penjagaan diperketat dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar juga pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap juga oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata, "Aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ancam Abu Hurairah. Sama seperti kemarin, si pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun seraya berkata, "Aku ini orang miskin, keluargaku sangat banyak. Aku berjanji besok tidak akan kembali lagi ke sini." Kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu, dan kali ini pun ia kembali melepaskannya. Dan pada keesokan harinya ia pergi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi beliau menegaskan bahwa pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi. Selanjutnya malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan tinggi dan kesiapan penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia telah dibohongi oleh pencuri itu, dan jika nanti tertangkap, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri tersebut. Ia kesal karena pencuri itu kemarin ia lepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? "Awas, kali ini tidak akan kuberi ampun," kata Abu Hurairah dalam hati. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Ketika itu muncullah sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dijaganya. Nah, benar juga ia datang kembali, dalam hati Abu Hurairah. Dan tak lama kemudian pencuri itu pun tertangkap. Dan kali ini ia telah bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah sangat ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu, dan rupanya ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya.
Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini aku tidak mudah lagi kau kelabui. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi, tetapi ternyata kau kembali juga, kata Abu Hurairah dengan sangat tegas. Lepaskan aku, pencuri itu memohon. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggamnya erat-erat dapat dipahami bahawa kali ini ia tidak akan dilepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu berkata, lepaskan aku, nanti Tuhan akan aku ajari beberapa kalimat yang sangat berguna. Kalimat-kalimat apakah itu? Tanya Abu Hurairah dalam hati dengan rasa ingin tahu. Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada syaitan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi, kata pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya ketimbang nalurinya sebagai penjaga gudang. Dan pada keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa yang ia dapatkan tadi malam, yaitu ada seorang pencuri yang mengajarinya kegunaan ayat kursi. Setelah sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Dia telah mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu dia aku lepaskan." Dan Rasulullah pun bertanya, "Kalimat apakah itu?" Katanya bahawa jika aku akan tidur disuruh membaca ayat kursi, dan dia mengatakan pula bahawa jika kamu membaca ayat itu, maka kamu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didekati oleh syaitan hingga pagi hari. Menanggapi cerita Abu Hurairah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia adalah pembohong. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Entahlah, aku tidak tahu," jawab Abu Hurairah. "Itulah iblis yang menyerupai seorang laki-laki," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Wallahu alam bissawab. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibus salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib Bussalamun alaik, salawatullah